Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para Ayah Handayani. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Adi Faisal Hakim. Kita akan membahas materi selanjutnya. Silahkan simak videonya. Tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia dan korban Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Mungkin kalian sebagian sudah mengetahui tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia yang sekarang partai tersebut dilarang, sekaligus ideologinya yang dilarang ada di Indonesia. Dan kita juga mengenang atau mengingat kembali siapa korban Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, yang pada saat itu menjadi suatu peristiwa besar karena para pahlawan tersebut ada yang meninggal dan ada juga yang selamat. Nah, kita akan membahas sekilas tentang tokoh-tokoh baik dari Partai Komunis maupun dari pahlawan yang menjadi korban Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Tokoh dari PKI yang pertama, D.N. Aidit. D.N. Aidit bernama lengkap Dipa Nusantara Aidit. Lahir di Belitung, merupakan Ketua Umum Komite Sentral PKI pada saat Gerakan 30 September. Beliau juga menjadi ketua yang paling berhasil membawa Partai Komunis Indonesia itu menjadi partai terbesar dan berhasil menarik perhatian atau simpati dari rakyat Indonesia dan Presiden Soekarno. Dan beliau juga belajar teori politik Marxis di PKI. Dan Aidit berhasil mengembangkan berbagai program di PKI seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Lekra, dan lain sebagainya. Namun, usaha Aidit pada tahun 1965 saat Gerakan 30 September, dia melarikan diri ke Yogyakarta, berkeliling ke Semarang hingga ke Solo. Kemudian Aidit ditangkap aparat di tempat persembunyiannya di Solo, tepatnya di rumah Kasim alias Harjo Martono. Dan Aidit berhasil menarik perhatian Soekarno karena dia tidak membantah aturan yang dikeluarkan Soekarno, karena D.N. Aidit berkeinginan Partai Komunis Indonesia dapat diterima rakyat Indonesia dan mendapat simpati dari rakyat Indonesia dan Presiden Soekarno. Sehingga rencana D.N. Aidit yang ingin menggantikan ideologi bangsa Indonesia berhasil. 2. Musso. Munawar Musso atau Musso merupakan tokoh Partai Komunis Indonesia yang memproklamirkan pemerintah Republik Soviet Indonesia pada 18 September 1948 di Madiun. Tujuan hal tersebut adalah untuk mengganti dasar negara Indonesia yang semula Pancasila menjadi komunis. Nah, Musso adalah tokoh PKI yang bersikeras ingin mengganti ideologi bangsa Indonesia menjadi komunis. Karena Musso beranggapan bahwa jika Indonesia menjadi negara komunis, semua rakyat Indonesia akan hidup sejahtera tanpa ada peraturan atau aturan-aturan yang menguntungkan pihak lain. Nah, menurut Musso juga, Indonesia jika menjadi komunis, Indonesia akan menjadi negara maju karena sosial dan aturan-aturan atau hukum-hukumnya tidak terikat dari agama. Amir Saripudin. Amir Saripudin pernah menjadi anggota atau menjadi negosiator Indonesia pada perjanjian Renville yang tidak menguntungkan Republik Indonesia, sehingga Amir Saripudin dikecam sebagai berbagai kalangan yang membuat kabinet Amir Saripudin jatuh. Amir Saripudin juga menjadi tokoh yang
memproklamirkan Republik Soviet Indonesia bersama Musso. Nah, Amir Sarifuddin setelah perjanjian Repil tidak memuaskan dan tidak menguntungkan Republik Indonesia, Amir Sarifuddin mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk rakyat Indonesia, yang mengakibatkan kabinetnya jatuh. Sehingga Amir Sarifuddin di sana ada kekecewaan atau ada rasa ingin balas dendam terhadap bangsa Indonesia. Sehingga Amir Sarifuddin bersama Musso pada tahun 1948 mendirikan atau memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Karena Amir Sarifuddin ada ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia pada saat itu, dan juga ingin membalas dendam terhadap pihak-pihak yang mengecam dirinya saat perjanjian Repil tersebut. Nyoto atau Lukman Nyoto merupakan wakil ketua 2 CC PKI. Beliau juga menjadi orang yang ketiga pada saat PKI sedang di masa jayanya. Tokoh Partai Komunis Indonesia ini juga menjadi Menteri Kabinet Dwi Kora yang mewakili PKI. Bahkan Nyoto dipercaya oleh Insinyur Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibaca oleh Soekarno. Nah, Nyoto adalah wakil ketua 2 mungkin atau wakil dari Musso. Nyoto juga menjadi orang kepercayaan Soekarno saat kabinet Dwi Kora. Dan Nyoto menjadi atau ada yang menyatakan Nyoto adalah sebagai dalang dari peristiwa-peristiwa PKI. Dan saat Nyoto menulis pidato kenegaraan yang diminta oleh Soekarno dan akan dibacanya, Nyoto mendapat kecaman dari berbagai pihak karena ada sebagian pihak yang tidak mendukung atau tidak ingin Nyoto menulis pidato kenegaraan karena pihak tersebut meyakini bahwa Nyoto tidak menganut ideologi Pancasila, melainkan Nyoto menganut ideologi komunis. Nah, kecaman tersebut muncul dari tentara atau ABRI yang anti komunis atau pihak-pihak yang anti komunis. Sekitar tanggal 16 Desember 1965, Nyoto pulang dari sidang kabinet di Istana Negara. Tidak lama kemudian, mobilnya dicegat di sekitar Menteng, kemudian Nyoto dipukul serta dibawa pergi tentara dan langsung ditembak mati. Nah, kejadian 6 Desember ini karena Nyoto adalah orang dari PKI sekaligus ketua 2 dari Partai Komunis Indonesia yang pada saat itu atau pada bulan-bulan sebelumnya Partai Komunis Indonesia itu pernah mengkhianati bangsa Indonesia dan ingin mengganti ideologi bangsa Indonesia. Sehingga Nyoto pada tanggal 16 Desember 1965 diculik oleh beberapa orang yang dipercayai oleh sebagian pihak adalah tentara dan yang menembaknya pada saat itu juga. Tokoh yang menjadi korban gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Yang pertama, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 19 Juni 1922. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun. Adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya. Nah, Jenderal Ahmad Yani adalah sebagian atau salah satu perwira yang menjadi korban atau target dari Gerakan 30 September karena Ahmad Yani adalah orang yang anti komunis pada saat itu dan menolak aturan-aturan yang menguntungkan komunis
pada saat itu. Sehingga dia diculik dari rumahnya dan dibunuh di rumahnya dan dimasukkan ke lubang buaya. MT Haryono, Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 20 Januari 1924, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 41 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang terbunuh pada peristiwa G30 September. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. MT Haryono adalah perwira yang menjadi target setelah Ahmad Yani. MT Haryono juga dibunuh di rumahnya oleh pasukan Pasupati atau pasukan G30 SPKI. DI Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan, lahir di Bali, Sumatera Utara, 9 Juni 1925, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 40 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Ia dimakamkan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. DI Panjaitan juga menjadi target operasi saat G30 SPKI. Dan sebagian dari target tersebut adalah ya ada yang dibunuh di tempat dan ada juga yang diculik dan dibunuhnya di daerah Lubang Buaya. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta Suprapto, lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 20 Juni 1920, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu korban dalam G30 SPKI dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. S. Parman, Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman, lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, 4 Agustus 1918, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 47 tahun. Atau lebih dikenal dengan nama S. Parman, adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Ia meninggal dibunuh pada peristiwa Gerakan 30 September dan mendapat gelar Letnan Jenderal Anumerta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sutoyo, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, lahir di Kubumen, Jawa Tengah, 28 Agustus 1922, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun. Adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang diculik dan kemudian dibunuh dalam peristiwa Gerakan 30 September di Indonesia. Pierre Tandean, Pierre Tandean adalah salah seorang yang bukan perwira tinggi yang menjadi korban Gerakan 30 September. Pierre Andries Tandean, lahir 21 Februari 1939, meninggal 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun, adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa Gerakan 30 September pada tahun 1965. Pierre Tandean adalah ajudan dari A.H. Nasution. Nah, yang pada saat itu A.H. Nasution adalah target utama dari G30 SPKI. Sedangkan A.H. Nasution berhasil kabur, tetapi Pierre Tandean berhasil diculik dan dibawa ke Lubang Buaya dan dibunuh di sana. Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar TNI Dr. Abdul Haris Nasution, lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara, 3 Desember 1918, meninggal di Jakarta 6 September
2000 pada umur 21 tahun. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu tokoh TNI AD yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September. A. Nasution selamat dari upaya penculikan. Namun A. Nasution kehilangan putrinya yaitu Ade Irma yang dibunuh oleh gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia dan ajudannya yaitu Letu Pierre Tandean. A. Nasution adalah satu-satunya perwira tinggi yang menjadi target operasi G30 SPKI yang berhasil lolos. Dia lolos melompati tembok kedubes Irak dan berhasil sembunyi di rumah tetangganya sehingga beliau dapat diamankan dan diselamatkan oleh TNI AD. Sekian materi untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Salam Baraya Handayani.